Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tadi ya golongan darah. Nah, kita di sini lewat peta silsilah. Jadi kita ketahui bahwasanya orang tuanya orang tua itu memiliki golongan darah O dan AB. Kalau kita tuliskan di sini P parental, dia punya golongan darah O dan AB. Kita tuliskan genotipnya. O itu terdiri dari IO, IO. Dan AB itu IA, IB, ya. Kemudian di sini gametnya berarti kan gamet di sini IO semua, berarti kita tuliskan cukup satu, dan di sini ada IA dan IB. Kemungkinan anaknya betul berarti kemungkinan anaknya adalah bergolongan darah IA IO atau golongan darahnya A, kemudian ada IB IO atau golongan darahnya B. Ini parental pertama. Kemudian di situ kita tahu anaknya itu dia menikah dengan O. Anaknya menikah dengan O yang kedua. Berarti kita tahu anaknya yang bergolongan darah A itu dia berasal dari genotip yang heterosigot ya, IA, IO. Menikah dengan O yaitu IO. Maka kemungkinan anaknya berarti apa? Mari kita tuliskan gametnya dulu. Gametnya ada IA dan IO, kemudian ada IO. Maka anaknya pasti golongan darahnya IA, IO dan IO, IO. Berarti di sini golongan darahnya A, di sini golongan darahnya O. Berdasarkan peta silsilah tersebut, fenotip dan genotip individu X adalah ya. Ini udah ada O, udah ada A. Kemungkinannya yang mana? Kita lihat ya, kita eliminasi satu-satu. Apakah A berkemungkinan untuk mengisi yang X? Tidak mungkin, karena di sini kita heterosigot, sedangkan dia ini homosigot semuanya, maka yang A tidak mungkin. Kemudian yang B, dia golongan darahnya A dengan heterosigot. Wah, tepat pas sekali ya dengan ini ya. Kita conteng dulu. Kemudian B, apakah mungkin B? Tidak mungkin ya, karena tidak ada golongan darah B yang bisa menjadi turunannya. Kemudian B di sini tidak juga. Kemudian apalagi AB ya, tidak. Jadi jawaban untuk yang soal ini adalah yang B. Jadi kalau kalian diminta untuk menentukan anak-anak dari sepasang orang tua, tentukan dulu parentalnya itu dia genotipnya apa aja. Nah, kemungkinan genotipnya kalian cari dengan menentukan gamet dan filial atau anakannya. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami untuk soal yang pertama ini. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini sudah buat tulisan. X ini adalah untuk orang tuanya 1 dan 2. Kemudian kita sudah menuliskan genotip dari masing-masing anaknya. Ada laki-laki albino, perempuan normal, dan perempuan normal. Ini kemungkinannya ya, kemungkinan genotip perempuannya itu bisa A besar A kecil atau A besar A besar. Ini pun juga A besar A kecil dan A besar A besar. Nah, cara melihatnya gimana kalau pada peta silsilah kayak gini? Caranya adalah kalian lihat yang menjadi pertanyaan di situ kan albinonya. Kita lihat nih, pada anaknya itu yang albino tuh yang laki-laki ya. Berarti yang laki-laki ini kan punya genotipnya A kecil, berarti syaratnya ketika bisa menjadi A kecil, orang tuanya tuh harus memiliki genotip yang A kecil juga ya. Nah, kita udah dapet nih cluenya. Oke, sekarang kita lihat pilihannya. Kemungkinan genotip individu pada angka 1 dan 2 secara berturut-turut adalah pertama, kalau yang pertama yang A,
Kita yang A dulu coba ya. Itu ada A kecil disilangkan dengan A kecil. Gametnya A. Ketika disilangkan berarti semuanya 100% A kecil, dimana itu artinya dia albino. Apakah sesuai? Tidak, karena di sini dia ada yang normal dan ada yang albino. Kemudian yang B, kita lihat A kecil dengan A besar. Gametnya A kecil dan A besar. Di sini ketahuan nih 100% dia A besar, A kecil atau normal. Normal dengan genotip yang heterozigot. Oke, selanjutnya yang C. Yang C itu gimana? A besar, A kecil, silangkan A kecil. Ada gametnya A dan A. Maka ada kemungkinan A besar, A kecil, dan A kecil. Bisa ya, bisa. Kita simpan dulu jawabannya. Yang D, A besar, A kecil. Nah, hampir sama ini ya, berarti dia heterozigot. Tapi dia normal. Kemudian yang E gimana? A besar, silangkan A besar. Udah kelihatan banget di sini ya. Ini A, berarti 100% dia normal normal homozigot. Dengan demikian, jawaban yang tepat untuk ini adalah yang C. Jadi, kalau kalian punya soal di mana ada peta silsilah seperti ini, kalian cari yang mana anaknya itu membawa penyakit atau kelainannya. Di sini kan albino, berarti fokusnya di sini. Nah, fokus ini nantinya digunakan untuk mencari apakah saudaranya ataukah ke induknya. Oke, gitu ya. Selanjutnya kita belajar tentang kelainan yang terpaut dengan gonosom ya. Ini gonosom atau sel kelamin kan ada dua, ada yang terpaut kromosom X atau yang terpaut kromosom Y ya. Nah, nanti cara penulisannya adalah sifatnya itu dibawa oleh kromosom X. Berarti misal ini kan ada hemofilia. Hemofilia itu kromosom X resesif ya. Jadi kalau yang XH besar itu artinya dia perempuan normal. Kemudian XH besar, XH kecil artinya dia perempuan normal heterozigot ya. Terus kalau XH kecil ini artinya perempuan yang hemofili. Kalau yang laki-laki gimana? Yang laki-laki ingat-ingat berarti adanya cuman normal dan hemofili saja, karena kalau laki-laki kan cuma punya X-nya 1 ya. Berarti kemungkinannya XHY dia laki-laki normal atau XH kecil Y dia laki-laki hemofili. Oke ya. Nah, sekarang kita ke soalnya. Perhatikan peta silsilah berikut. Ada pernikahan ya antara parentalnya ini yang perempuannya normal ya. Perempuannya normal. Kita tuliskan X. Nah, ini bisa H besar atau H kecil ya, tergantung nantinya. Kemudian laki-lakinya itu hemofilia. Oke. X H kecil Y. Oke, kita di sini juga harus pakai coba-coba dulu nih yang pas untuk menentukan anaknya itu bagaimana. Oke ya. Nah, pertama kita lihat nih pilihan-pilihannya. Pilihan A ya. Pilihan A itu ada XH besar, kemudian XH besar Y dan XH besar Y. Nah, kita lihat
dia kan punya dua anak laki-laki ya. Dua anak laki-laki ini pasti dapat Y-nya dari ayahnya. Nah, sekarang yang ditanyakan Y-nya hanya itu X-nya itu membawa H besar atau H kecil. Yuk kita cari dulu. Yang pertama kita tentukan gamet dari ibunya dulu. Kita misalkan ibunya itu normal ya. Normalnya itu maksudnya yang heterozigot. Kalau normal heterozigot berarti gametnya adalah XH besar, XH kecil. Ini adalah XH kecil dan Y. Kemungkinan anaknya apa? Sini dulu ya. Berarti XH besar, XH kecil. Kemudian XH besar, Y. Berarti ini perempuan normal. Ini laki-laki normal. Terus lagi yang bawah sekarang XH kecil atau perempuan hemofilia. Kemudian XH kecil Y atau laki-laki hemofilia. Oke, itu kemungkinannya kalau ibunya H besar, H kecil ya, karena pasti ayahnya udah H kecil Y ya. Nah, kemudian kemungkinan kedua apabila ibunya normal homozigot. Berarti kalau normal homozigot gamet ibunya itu adalah XH besar, semuanya H besar ya. Kemudian XH kecil dan Y. Kemungkinan anaknya apa nih? Kemungkinan anaknya berarti XH besar, XH kecil dan XH besar Y. Nah, berarti di sini berarti dia perempuan normal, ini laki-laki normal. Oke, setelah kita lihat pilihan yang A. Pilihan yang A bisa nggak memungkinkan anaknya memiliki H besar ini, XH besar semua? Enggak ya. Pilihan A kita bisa coret salah, karena kita tahu bahwasanya ayahnya pasti dia akan menurunkan XH kecil ke anak perempuannya. Berarti yang satu salah. Yang A maksudnya salah ya, jelas ya. Kemudian yang B sama lagi nih, sama dia salah. Nah, tersisa C, D, dan E. Kita lihat di sini nih. C, D, dan E bedanya apa? Ada XH. Oh, yang E salah ya, nggak mungkin dia H kecil karena ibunya normal. Ya. Oke. Nah, dari dua kemungkinan ini untuk menentukan nomor 1, 2, dan 3-nya itu berarti kita lihat nih. Kalau yang C itu kita lihat anak kedua dan ketiganya. Anak kedua dan ketiganya kan laki-laki semua ya. Kita di sini laki-lakinya itu ada yang XH besar Y dan XH kecil Y atau XH besar Y semua. Nah, kalau kita pilih yang XH besar, ini punya kemungkinan berasal dari yang kemungkinan kedua ini, karena pasti 100% anaknya akan memiliki genotip XH besar Y ya. Sedangkan untuk yang D ini kan kalaupun XHY-nya kecil semua, nggak mungkin kecil semua, karena kemungkinannya harusnya hanya besar dan hanya kecil. Jadi pilihan D kita coret dan yang betul adalah yang C. Gitu ya, sekalian belajar tentang beta silsilah dan juga belajar tentang bagaimana cara menentukan anak-anaknya. Seperti itu ya. Jadi misal kalau ada pertanyaan apabila ada sepasang suami istri membawa sifat yang perempuan adalah normal heterozigot,
kemudian laki-lakinya hemofilia, berapakah kemungkinan anak-anaknya? Ya tinggal kalian buat aja parentalnya seperti ini. Itu ya. Insya Allah gampang. Begitu. Selanjutnya nanti Ustazah akan berikan latihan soalnya. Ini juga berlaku untuk yang gonosom X juga ya, caranya gitu sama. Hampir sama, peneletakannya adanya di H besar. Bedanya sama yang autosom, tadi kalau autosom itu langsung kayak misal albino. Albino itu kan langsung A besar, langsung kayak persilangan pada umumnya biasa. Kemudian ada A besar, A kecil, A kecil, A kecil. Nah kalau yang di gonosom itu terpaut kelamin ataupun determinasi seksnya. Berarti dia akan mengikuti di kromosom yang mana. Oh, kromosom kalau hemofili buta warna itu ikut kromosom X, berarti dituliskannya kayak gini, X kecil atau X besar. Itu ya. Kalau yang buta warna biasanya pakainya CB besar, CB kecil, itu sama ya gitu ya. Maksudnya ini berarti yang heterozigot, artinya normal. Ini juga yang heterozigot, artinya normal tapi membawa sifat buta warna atau membawa sifat hemofilia. Begitu. Sudah ya. Terima kasih.